kali ini adalah tugas KKN Mandiri 1 dari kelompok 1, yaitu tentang wawancara bagaimana dampak COVID terhadap masyarakat, itu meliputi dari ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, untuk kali ini saya sendiri mewakili saya sendiri dari kelompok 1 akan mewawancarai tentang dampak COVID dari pendidikan itu sendiri. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Bapak Latif dan Bapak Amin. Beliau akan sebagai narasumber saya tentang bagaimana dampak COVID itu sendiri. Silakan Bapak Amin dulu tentang dampak COVID-19. Menurut pendapat saya ya, tentang COVID sendiri itu adalah penyakit secara menular ya, penyakit dengan penularan yang sangat cepat yang dulu itu terjadi akhir Desember 2019. Itu yang pertama di Wuhan, Cina. Menyebar dengan sangat cepat di Indonesia itu beberapa bulan kemudian. Yang dibahas di sini adalah tentang dampak terhadap pendidikan. Yang pertama tentang dampak COVID itu sendiri, dampak positif terhadap dunia pendidikan, diantaranya dan dalam dunia pendidikan ya. Yang pertama itu mendidik hidup bersih. Nah, biasanya di sekolah kan itu ada beberapa tugas-tugas ya, diantaranya untuk bersih-bersih lingkungan gitu kan ya. Berarti sekarang jadi lebih dioptimalkan dalam kebersihan lingkungan sekolah gitu. Terus mengajarkan berhemat dan peduli sosial. Nah, dengan adanya COVID sendiri itu ya jadi Lebih peduli dengan lingkungan sesama mungkin ya, untuk menjaga kebersihan bersama seperti itu. iya, peduli sosial itu Sosialnya dari sisi mana ya? Soalnya kan dari dampak COVID itu sendiri kan kita bahkan untuk bersalaman, untuk apa itu kan dijarak. iya, maksudnya dengan buat Grup masyarakat mungkin, itu atau gimana? ya peduli sosial. Ya, dengan diadakannya acara bersih-bersih secara bertahap. RT 1 bersih depan rumah masing-masing. Itu karena kan jadi mengurangi kerumunan, walaupun tujuannya kebersihan tapi mengurangi kerumunan. Laksanakan dengan sendiri-sendiri. Oh ya, karena secara berkelompok itu tidak di diperbolehkan. lingkungan itu sendiri itu. Bisa Terus dikenal. dari dampak negatifnya itu sendiri Negatifnya dalam sisi pendidikan, pendidikannya kurang maksimalnya itu dari mana? maksimal. Sepertinya kalau di TPQ di masyarakat harus tatap muka 1 minggu bisa 6 kali. Pas ada COVID jadi 0 kali. 0 kali sama saja dengan tidak ada pertemuan, sama dengan libur total. Nah, untuk menangani hal kasus itu sendiri bagaimana dengan kondisi sisi dari desa Cibening sendiri? Ya, diadakannya belajar di rumah bersama orang tua, yang dulunya orang tua jarang membuka kitab turutan atau badadiyah di desanya itu. Jadi orang tua membuka ini, dibuka lagi, ini dibaca A, dibaca B. Jadi seorang orang tua itu jadi sinau lagi apa yang dulu sudah disampaikan, sekarang jadi ingat kembali, seperti doa-doa wudhu. Kadang orang tua sudah nggak lupa tidak mengajarkan apa, lupa nggak berdoa wudhunya, jadi sekarang jadi bisa berdoa, doa pendek yang kita lagi belajar Selama Al-Quran. pembelajaran itu sendiri ada kendala nggak? Kendalanya mungkin ya dari bapaknya atau ibunya atau anaknya yang males biasanya. Bapak udah kerja, anaknya udah pulang tidur,
atau sebaliknya anaknya sudah siap, bapaknya udah siap, anaknya udah main layang-layang, malah ibunya sudah siap. Jadi ya harus bagaimana saling mengingatkan antara ibu, bapak dan juga anak. Selain itu dari mungkin sisi lain, kalau dalam proses pembelajarannya, kalau dalam proses pemateriannya gimana? Proses untuk pemateriannya dalam pembelajaran itu melalui grup atau gimana? Kalau untuk pendidikan secara umum ya ada grupnya. Kalau pendidikan TPK ya mungkin di grup lah, teman tetangga, 1 RT 2 RT. Kebetulan kayak saya kemarin kan dengar ya di grup TPK, grup apa gitu, mereka juga kewalahan gitu. Kewalahan memang. Aturan mereka itu kan dalam proses anak pendidikan jenjang kayak semuanya di sini di sini kan ada MIPP pembangunan kayak gitu. Nah di situ kan dalam proses setiap tahap per tahunnya itu mungkin dari kelas 1 ditargetkan sudah qiraati 1, 2, 3 dan sebagainya. Kelas 2 sudah mulai qiraati berapa, kelas 3 sudah mulai Al-Quran dan sebagainya, dan bahkan mungkin ditambahi dengan hafalan-hafalan juz namanya. Nah dalam proses itu sendiri mereka ada kendalanya enggak? Sangat banyak kendalanya, karena orang tua ada yang bisa baca, ada yang tidak sudah bisa baca, bahkan masih ada orang yang sudah tidak lihat. Oh dalam itu ya proses perlu disambung katanya mripatnya itu, perlu disambung atau perlu pakai kacamata. Kalau pakai kacamata terlalu lama kadang ada pegel, itu cuma jadi kendala. Makanya guru-guru TPK biasanya kalau itu masih muda, tapi masih semangat mengajar, masih semangat melihatnya materinya gitu. Untuk sementara ini baru poin apa saja ini? itu tadi udah dampak positif dan negatif ya. Ya mungkin terima kasih untuk pendapat dari Pak Latif dan Pak Amin, karena di sini dibatasi waktunya cuma 5 menit. Jadi tadi untuk kita ulas kembali dari dampak dari untuk pendidikan itu sendiri, untuk lingkungan dari sekolah dari sendiri itu jadi menjaga kebersihan bersama, dan untuk sosialnya dari lingkungan itu untuk dalam berkelompok untuk membersihkan lingkungan bisa bertahap gitu ya. Bertahap. Nah dalam proses pembelajarannya itu berarti dari orang tua itu sendiri bisa sebagai guru gitu ya. Bisa. Kendala jelas pasti ada, cuma dari tinggal saling untuk mengingatkannya itu sendiri. Terima kasih untuk masukannya dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.